Selamat datang di podcast Mari Ketawa meskipun enggak lucu. Podcastnya orang-orang yang selalu begadang dan tidak punya pekerjaan dan selalu pengangguran dan tidur jam 4 pagi dan selalu bangun jam 3 sore. Kali ini kita akan mengundang orang yang sangat spesial, orang yang sangat ditunggu-tunggu di podcast ini. Inilah dia Pak Hermanto, orang yang belakangan ini viral di media sosial dan jadi perbincangan hangat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hermanto. Pak Hermanto, apa kabar? Alhamdulillah baik mas, saya terima kasih banyak udah diundang ke podcast ini. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Pak Hermanto sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Jadi gua riset lah ya tentang lo di media sosial. Katanya lo ini selalu dikerjain ya sama teman-temannya, selalu diusilin gitu pas tidur. Itu bener nggak? Ya bener banget sih, jadi saya ini di tongkrongan saya itu jadi bahan lelucon pak, jadi bahan bulian gitu, yang mana mereka itu melampaui batas gitu loh bercandanya. Makanya saya sekarang udah mulai menghindari dari mereka gitu loh. Saya sekarang udah tidur di rumah karena saya takut gitu. Saya nggak pengen lagi dikerjain sampai segitunya gitu loh. Saya nggak pengen lagi gitu. Emang teman-teman lu ngerjainnya kayak gimana sih sampai-sampai lu merasa takut dan tidak ingin lagi gitu tidur sama teman-teman karena takut digangguin gitu. Ngerjainnya gitu kayak gimana sih? Jadi di tempat gua itu ya, di tempat gue nongkrong gitu, itu teman-teman gue itu memang jarang tidur gitu begadang, dan yang sering duluan tidur itu ya aku gitu. Makanya aku yang sering dikerjain, yang sering diusilin sama mereka gitu. Iya, yang paling parah ya, yang itu tidak pernah aku lupakan karena itu ya paling memalukan dan itu sih melampaui batas menurut aku gitu ya bercandanya. Jadi aku tuh bokongnya pernah diludahin gitu loh. Wajahku dicoret-coret gitu pakai areng gitu ya. Dicoret-coret, digambarin pala gitu ya, digambarin ya hal-hal yang tidak baik lah gitu, hal-hal negatif gitu. Terus lubangnya bokongku itu dikasih sedotan gitu ya, dikasih sedotan gitu. Itu sedotan buat soda itu dituncekin itu dimasukin itu ke lubang bokongku tuh sama teman-temanku itu aku kesel banget tuh sama dia. Oh, berarti sampai segitunya ya mereka itu ngerjain kamu, ngusilin kamu gitu ya. Sampai-sampai bokongmu itu dituncekin sama apa tadi tusuk soda itu ya. Kalau menurut aku sih itu keterlaluan ya, melampaui batas bercandanya gitu. Iya pak, bener banget gitu. Jadi saya tuh pernah bangun tidur terus diketawain sama teman-teman saya gitu. Lah saya bingung gitu loh, baru bangun tidur mereka itu ngetawain saya gitu loh. Lah saya mulai mikir ada yang aneh gitu loh, kok mereka ketawa gitu. Saya mulai curiga lah gitu. Akhirnya saya mulai curiga, ternyata pas saya ngaca gitu ya, wajah saya ini pak udah dicoret-coret gitu loh pakai areng. Terus kemudian lubang bokong saya itu ditusuk pakai sedotan soda itu, terus difoto gitu loh. Makanya aduh, keterlaluan banget sih menurut saya. Pada saat itu saya emosi banget tuh pak, karena apa ya, mereka itu melampaui batas gitu loh menurut saya gitu. Tapi dengan teman-teman kamu ngerjain kamu seperti itu ya, kamu ada nggak sifat benci sama mereka gitu loh? Ah nggak, aku nggak mau teman sama dia lagi gitu loh. Ada nggak kepikiran kayak gitu loh kamu? Kalau benci ya nggak terlalu benci banget sih pak, biasa aja ya, kesel lah, namanya juga teman juga ya. Ya biasalah gitu. Kalau temen gitu di tongkrongan gitu kan, kita udah tahu kan gitu loh, mana yang nakal, mana yang ngerjainnya itu keterlaluan gitu. Cuman saya nggak pengen gitu, saya nggak ingin sampai berantem sama mereka, mukul mereka gitu. Makanya saya sekarang nggak tidur lagi sama mereka gitu loh, sudah nggak ngumpul lagi kalau malam sama mereka itu, karena saya nggak ingin sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu pak. Tapi besok malamnya gitu pak, habis wajah saya dicoret-coret, digambarin pala, digambarin segala macam lah gitu ya pokoknya. Terus pokoknya saya
tusuk pakai sedotan soda terus difoto gitu, besok malamnya saya mau balas dendam nih, memang benar-benar mau balas dendam sama mereka tuh. Saya nggak tidur pak, saya nunggu mereka tidur. Nah keselnya saya pak sama mereka itu, kalau tidur itu mereka itu ngerasa gitu loh kalau mau dikerjain sama saya, nggak tahu mungkin karena itu sudah feeling gitu saya mau balas dendam gitu. Nah, itu makanya saya nggak tidur lagi sama mereka gitu, soalnya nggak bisa balas dendam sih gitu pak ya. Ya nggak bisa, soalnya mereka tuh kalau saya kan kalau tidur ya memang aduh sumpah pak nggak bisa, kayak nggak bisa ngerasain gitu loh pas mereka ngerjain saya tuh, nggak kerasa gitu, tiba-tiba pas bangun mereka ketawa gitu loh. Tapi kamu tetap temenan kan sama mereka gitu? Ya kalau temenan nih ya temenan pak, cuman kalau malam saya sudah nggak ngumpul lagi sama mereka karena saya tidak mau dikerjain lagi sama mereka tuh. Is oke lah ya. Jadi itu buat pengalaman ya, pelajaran buat kamu gitu, bahwa dalam pertemanan itu pasti ada yang namanya teman yang suka ngerjain, suka ngusilin, ada yang teman yang baik gitulah. Itu jadi pelajaran lah buat kamu, is oke lah gitu ya. Tapi yang paling menarik nih ya dari kamu nih yang pengen aku bahas ini, sebelumnya aku maaf ya mau kalau aku nanya ini. Katanya kamu ini pengangguran ya, dan nganggur selama 2 tahun. Kenapa itu? Kok bisa nganggur selama 2 tahun gitu? Jadi saya jelasin ya supaya orang nggak salah paham, supaya orang nggak bilang saya itu pemalas atau apalah gitu ya. Jadi saya sudah ngelamar pekerjaan, bahkan lebih dari 100 perusahaan. Saya sudah melamar pekerjaan ke 100 perusahaan, kan tetapi ditolak pak, nggak tahu kenapa. Saya udah semaksimal mungkin berusaha untuk melamar pekerjaan dan saya berharap diterima gitu loh, akan tetapi hasilnya nihil gitu ya. Saya pasrah aja gitu. Dan kamu merasa enak, merasa nyaman gitu dengan nganggur selama 2 tahun itu? Masa kamu nggak merasa pengen mencari pekerjaan lagi gitu? Iya pak, saya sudah merasa enak dengan hidup saya yang makan tidur itu kerjaannya ya. Saya sudah merasa enak dan itu adalah hidup saya. Perkara orang ngomongin saya itu pemalas atau gimana lah, ya terserah mereka, yang penting saya hidup enak gitu ya pak. Oh, jadi begitu ya. Anda sudah merasa enak, Anda sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda lakukan sekarang gitu ya. Iya, saya sudah merasa enak sekali, saya sudah merasa nyaman sekali dengan keadaan saya. Bahkan saya tidak ingin melamar pekerjaan lagi, buat apa gitu loh. Jadi begitu. Tapi apakah Anda ada keinginan untuk menikah atau berkeluarga? Kan pastinya Anda kan berkeluarga, pastinya Anda akan menikah, kan butuh duit untuk menikah. Iya betul, dengan menikah ya pasti butuh biaya, pasti butuh duit untuk menikah. Tapi nggak semua itu butuh uang kan. Kan saya ganteng ya, ya pasti banyak yang suka sama saya gitu. Dengan kegantengan saya bisa memanfaatkan, bisa meroti mereka gitu. Oh, jadi begitu ya. Kamu ini agak lain ya daripada yang lain. Kamu ini agak beda ya. Iya, emangnya ada apa? Ada masalah kalau saya nggak kerja? Lah, saya juga nggak merugikan orang lain yang nggak kerja saya. Oh iya 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 iya. Anda ini sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hermanto, seorang pengangguran yang sangat 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 luar biasa sekali.